Avvalambor assalomu alaykum. Kecha yaxshi g'alabaga erishdik, Xudoga shukr. Bu jamoamizning g'alabasi bo'ldi. Chiroyli o'yin bo'ldi. Bizni duo qilib turgan O'zbekiston xalqiga hammaga rahmat deymiz. Bundan keyin ham biz duo. Gak nyangka sampai begini. Pemain Uzbekistan nekat bicara gini jelang lawan timnas Indonesia di semifinal. Uzbekistan akan lebih dekat mendapatkan kembali gelar Piala Asia U23 yang mereka dapatkan pada 2018 dengan kemenangan melawan timnas U23 Indonesia. Penyerang Uzbekistan Husain Norchaev mengatakan perjalanan timnya untuk mencapai prestasi terbaik masih harus menjalani 2 pertandingan lagi. Jika mereka menang, maka akan lolos ke final dan akan menghadapi pemenang laga Irak versus Jepang. Sungguh luar biasa bisa menang melawan mereka, tapi ini baru perempat final, kata Norchaev dilansir dari laman AFC. Kami masih perlu mempersiapkan 2 pertandingan lagi. Saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak lagi dan kami akan bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan itu, ujarnya. Dari segi pengalaman, kami tentu lebih unggul dari Indonesia. Mereka tim debutan tapi tak seharusnya kami menganggap enteng karena semuanya bisa terjadi. Apalagi mereka sedang on fire sekarang, tutupnya. 2 wasit kontroversial bakal mewarnai laga antara timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas U23 Indonesia harus bersiap dengan 2 pengadil yang memiliki catatan buruk saat memimpin mereka. Nama pertama adalah Shen Yinhao yang bertugas sebagai wasit utama pada laga ini. Wasit asal Cina tersebut memiliki karier cemerlang di dunia sepak bola. Dia sudah mendapatkan lisensi wasit FIFA pada 2018 atau 2 tahun setelah debut di Liga Super Cina. Shen Yinhao pernah memimpin laga yang melibatkan Garuda Muda. Momen tersebut terjadi pada laga pamungkas timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 kontra Kamboja. Sejumlah keputusan ganjil diambil selama memimpin pertandingan tersebut. Keputusan fatal Shen Yinhao saat itu adalah menunjuk titik putih tanda terjadinya hukuman penalti untuk timnas U22 Indonesia. Saat itu sang wasit menganggap Muhammad Ferrari melanggar pemain Kamboja. Padahal dalam tayangan ulang televisi pelanggaran yang dilakukan Ferrari terjadi di luar kotak penalti. Pengadil kedua yang patut diwaspadai oleh Garuda Muda adalah Sivakorn Puudom dari Thailand. Sivakorn Puudom bertugas sebagai wasit VAR pada laga kontra Uzbekistan. Wasit 36 tahun tersebut sudah membuat beberapa keputusan kontroversial selama Piala Asia. Sivakorn juga pernah terlibat dalam beberapa pertandingan yang merugikan timnas Indonesia di berbagai level. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia tanpa kehadiran Rafael Struijk. Berikut 3 calon pengganti pemain bernomor punggung 11 tersebut. Struijk absen dalam laga Indonesia versus Uzbekistan lantaran harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Struijk mendapat kartu kuning dalam duel lawan Korea, ditambah 1 kartu kuning lawan Yordania, sehingga ia harus absen dalam 1 pertandingan. Ketidakhadiran Struijk jelas jadi kerugian bagi timnas Indonesia U23. Struijk sukses mencetak 2 gol ke gawang Korea dan yang paling penting Struijk adalah sosok yang rajin membuka ruang dan ikut turun ke belakang. Tanpa Struijk di lini depan, Shin Tae-yong harus memutar otak. Ia harus menentukan pemain pengganti untuk mengisi posisi Struijk. Berikut 2 pemain yang jadi calon pengganti Struijk dalam laga Indonesia versus Uzbekistan. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta jadi salah satu calon kuat pengganti Struijk. Sananta punya insting gol yang bagus di kotak penalti sebagai penyelesai serangan.
Sananta memang punya tipe main yang beda dengan Struijk yang gemar membuka ruang sehingga bakal ada sedikit penyesuaian strategi dan cara distribusi bola di sepertiga akhir lapangan lawan. Jam Kelis Royer. Sosok Jam Kelis Royer juga bisa jadi alternatif pengganti Rafael Struijk. Bila Shin Tae-yong ingin pemain yang lebih banyak menyisir sisi lapangan dan sering berpindah posisi, Schroyer adalah pilihan yang pas. Schroyer sudah pernah bermain dalam laga Indonesia versus Australia. Saat itu Schroyer bermain mendampingi Rafael Struijk dan Witan Sulaiman karena Marcelino Ferdinand ditarik ke tengah lapangan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ivar Jenner yang absen karena kartu merah di laga sebelumnya.